Makna dari logo ASEAN, warna merah melambangkan keberanian dan dinamika, warna kuning melambangkan perdamaian dan kemantapan, warna biru melambangkan kemakmuran, dan warna putih melambangkan kesucian. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan ini berdampak pada stabilitas pertahanan dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya, beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dengan membentuk ASEAN. Berikut adalah 5 negara pendiri ASEAN beserta asal negaranya. Selanjutnya ada beberapa latar belakang dibentuknya ASEAN. Persamaan geografis. Negara-negara di wilayah ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab atau Gujarat, dan Cina. Persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan versi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban, baik itu dalam lingkup nasional maupun regional. Persamaan nasib. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara dijajah oleh negara lain, seperti Indonesia oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, hingga Filipina oleh Spanyol dan Amerika. Hanya negara Thailand yang bebas dari penjajahan. Tokoh dan pendiri ASEAN. Yang pertama, Abdul Razak Hussein, berkebangsaan Malaysia yang lahir pada 11 Maret 1922 di Malaysia dan meninggal pada 14 Januari 1976 di London, Britania Raya. Adapun profil Abdul Razak Hussein yaitu tokoh pendiri ASEAN kedua, yaitu Sinnathamby Rajaratnam yang lebih dikenal sebagai S. Rajaratnam. Beliau adalah mantan politikus Singapura. Anak kedua dari keluarga etnis Tamil ini lahir di Jaffna, Sri Lanka. Ia bekerja sebagai jurnalis The Straits Times pada era 1950-an. Lahir pada 15 Februari 1915 di Javan, Sri Lanka. Meninggal pada 22 Februari 2006, Bukit Timah, Singapura. Berikut adalah profil dari Sinnathamby Rajaratnam. Tokoh ketiga, pendiri ASEAN yaitu Thanat Khoman, adalah politisi berkebangsaan Thailand. Dia juga termasuk salah satu pendiri ASEAN dan merupakan mantan menteri luar negeri Thailand pada tahun 1959 hingga 1971. Kelahiran 9 Mei 1914, Bangkok, Thailand. Meninggal pada 3 Maret 2016, Bangkok, Thailand. Berkebangsaan Thailand. Keempat, tokoh pendiri ASEAN yaitu Narciso Rueca Ramos, adalah seorang diplomat, mantan politikus Filipina, mantan pengacara dan wartawan. Anaknya Fidel Ramos adalah juga mantan presiden Filipina dari 1965 sampai 1968. Narciso Ramos menjadi menteri luar negeri dalam pemerintahan Ferdinand Marcos. Kelahiran 11 November 1900, Asingan, Filipina. Meninggal pada 3 Februari 1986, Manila, Filipina. Adapun profil dari Narciso Rueca Ramos sebagai berikut. Pendiri terakhir yaitu Haji Adam Malik Batubara. Haji Adam Malik Batubara adalah seorang politikus Indonesia dan mantan jurnalis yang menjabat sebagai wakil presiden ketiga. Sebelumnya,
Ia menjabat sebagai Ketua Parlemen, Menteri Luar Negeri, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan jurnalis. Kelahiran 22 Juli tahun 1917, Kota Pematang Siantar. Meninggal pada 5 September 1984, Bandung. Profil dari Haji Adam Malik Batubara yaitu Tujuan ASEAN. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama di bidang pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Sehubungan dengan latar belakang negara-negara anggota ASEAN yang beraneka ragam, bentuk dari kerjasama yang ada harus dilandasi dengan faktor-faktor kebersamaan supaya ASEAN dapat berkembang menjadi organisasi internasional regional yang efektif. Pada dasarnya, dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara dalam suasana persahabatan, kemakmuran, dan kedamaian. Lebih penting lagi secara politis, ASEAN menegaskan dirinya sebagai organisasi yang menghormati serta bertekad untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi. Hal ini sesuai dengan isi deklarasi Bangkok yang berbunyi, pertama, pembentukan asosiasi kerjasama regional antar negara-negara Asia Tenggara dikenal sebagai Asosiasi Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Kedua, bahwa maksud dan tujuan dari asosiasi adalah pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan. Dapat melalui usaha bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan untuk memperkuat dasar bagi masyarakat yang makmur dan damai bangsa Asia Tenggara. Kedua, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Ketiga, untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam masalah. Contohnya dalam kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, dan administratif. Keempat, memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian. Bisa di bidang pendidikan profesional, teknis, ataupun dalam administratif. Kelima, untuk berkolaborasi secara lebih efektif untuk pemanfaatan lebih besar dari pertanian dan industri, perluasan perdagangan, mereka juga termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, perbaikan transportasi dan fasilitas komunikasi, dan peningkatan standar hidup rakyat Asia Tenggara. Keenam, untuk mempromosikan studi di Asia Tenggara. Ketujuh, untuk mempertahankan kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada, dengan maksud dan tujuan yang sama dalam menjelajahi semua jalan untuk kerjasama lebih dekat antara bangsa Asia Tenggara sendiri. Ketiga, bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan, kegiatan berikut harus diterapkan. Yang pertama, pertemuan tahunan Menteri Luar Negeri yang harus dengan rotasi dan disebut pertemuan tingkat Menteri ASEAN. Pertemuan khusus Menteri Luar Negeri dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, berdirinya komite di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri dan negara tuan rumah atau wakilnya dan memiliki sebagai anggotanya duta terakreditasi dari negara-negara anggota lain untuk melanjutkan karya asosiasi di antara rapat Menteri Luar Negeri. Ketiga, ADHOC atau Ad Hoc Committee dan komite tetap spesialis menjabat pada bidang tertentu. Keempat, Sekretariat Nasional di masing-masing negara anggota untuk melakukan pekerjaan asosiasi atas nama negara itu dan untuk melayani pertemuan tahunan atau khusus dari Menteri Luar Negeri. Selanjutnya, bahwa asosiasi ini terbuka bagi partisipasi pada semua negara di wilayah Asia Tenggara untuk melaksanakan prinsip dan tujuan. Dan terakhir, bahwa asosiasi mewakili kehendak kolektif dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk mengikat diri bersama-sama dalam persahabatan dan kerjasama. Untuk melalui upaya bersama dan pengorbanan,
aman bagi masyarakat mereka dan untuk anak cucu, berkat-berkat kedamaian, kebebasan, serta terakhir untuk kemakmuran. Riwayat Konferensi Pertama. Konferensi tingkat tinggi atau KTT merupakan pertemuan yang dihadiri oleh para pemimpin dari negara-negara yang ada di dunia. Indonesia merupakan negara bagian dari Asia Tenggara atau ASEAN, di mana KTT ASEAN pertama kali diselenggarakan di Bali pada tahun 1976. Hasil dari pertemuan ini yaitu memfokus membahas pengembangan di bidang ekonomi dan budaya antara negara-negara di ASEAN. Riwayat konferensi terakhir. KTT ASEAN 2022 diselenggarakan di Kamboja dan menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 di Phnom Penh. Acara ini diadakan dari tanggal 10 sampai 13 November tahun 2022 di Sokha Phnom Penh Hotel and Residence. Adapun 5 poin konsensus yang dibahas dalam KTT ASEAN adalah berikut ini. Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Center atau The Asian Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.